بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند كل حرف كاتب والتهديد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بقوله في الدار. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilmi sahala Allahu tariqan ila al-jannah. Wa istama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أتى به عمله ولم السكينة سبحانه. رواه مسلم بهذا الحديث. والله في عون العبد. Adapun Allah Subhanahu wa taala fi auni abdi itu selalu di dalam menolong hambanya. Maka al-abdu selagi hamba itu fi auni akhihi tetap di dalam menolong saudaranya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti untuk menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ketika kita mau membantu kesusahan saudara kita, ketika kita mau meringankan kesusahan dan kesulitan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Maka ketika ada orang yang gemar menolong, gemar memberi, gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gemar menolong orang lain dengan harta benda, gemar bersedekah, maka orang itu akan menjadi tambah kaya. Tidak ada istilahnya, ada ceritanya orang yang gemar memberi kepada orang lain menjadi bangkrut dan melarat. Karena itu sudah jadi baginda Rasul, wallahu fi auni al-'abdi maka ada 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa man salaka tariqan, barang siapa berjalan yaltamisu ilman di dalam mencari ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang gemar berjalan di dalam mencari ilmu, sering ikut majelis-majelis ilmu, sering hadir untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau bosan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, kita gemar untuk selalu hadir di dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak akan pernah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah min buyutillah, dari rumah Allah taala, yatluna kitab Allah, yang mana mereka semua membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab-kitab Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali di dalamnya Allah menurunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat, wa habbatuhum malaikah, dan Allah akan malaikat ikut turun ke semuanya, wa dhakarallahu fi man 'indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut orang itu di sisinya, wa man ata bi amal lam yusri bi nasab, dan orang
disegerakan nasabnya. Ini hadis ma'asyiral muslimin, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa mendengarkan ini pengajian, menceritakan keutamaan orang-orang yang duduk di dalam majelis ini. Ketika kita mau mempelajari kitab-kitab Allah, kita mau mengaji Al-Quran, kita mau mengaji hadis-hadis baginda Rasul, kita mengaji tafsir, dan kita mau mengaji yang lainnya untuk memperdalam kitab-kitab Allah, untuk memperdalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, atau kita hanya duduk untuk mendengarkan orang yang mengajarkan tentang beberapa ilmu kita terhadap diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah keistimewaan. Yang pertama, fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan sebuah keterangan. Orang yang sering duduk di dalam majelis ilmi, duduk di dalam majelis sholawat, maka akan diberikan sebuah keterangan. Inna nazalat alaihi sakin. Yang kedua, Allah akan memberikan sebuah belas kasih, akan memberikan rahmat. Maka dari itu kita utamanya di dalam bulan suci Ramadan, ketika di dalam masjid mengadakan tadarus Quran, maka kita harus mendatangi. Ketika di dalam masjid mengadakan salat qiyamul lail, maka kita harus hadir. Ini namanya adalah majlis-majlis ilmi. Orang yang datang ke dalam majlis ilmi, orang yang mau bertadarus dalam kitab-kitab Allah, hadis-hadis baginda Rasulullah, maka akan diberikan ketenangan dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala. An Ibnu Abbas yang diceritakan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi dalam hadis yang diriwayatkannya an Rabbi tabaraka wa ta'ala, yang diperoleh dari Tuhan baginda Rasul tabaraka wa ta'ala, itu berarti peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis kursi. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at, semua bayyana dari Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala kataba al-hasanati, itu menulis terhadap beberapa kebaikan, was-sayyi'ati, dan beberapa kejelekan, semua bayyana dari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan satu persatu terhadap kebaikan dan kejelekan tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang bermaksud untuk melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian orang tadi tidak dapat melaksanakannya, katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat dari dirinya satu kebaikan yang sempurna. Ini artinya apa, para muslimin? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursinya menjelaskan, apabila ada orang yang bermaksud untuk melaksanakan satu kebaikan, kemudian orang itu tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan, cuma hanya ada niat saja di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah, maka tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat satu kebaikan yang sempurna. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berniat, nanti malam saya akan melaksanakan salat tahajud, akan mengikuti qiyamul lail di dalam masjid. Kemudian ketika datang dan dua, kita tidak bisa lagi, ada suatu udzur yang menghalangi kita, maka niat kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai satu kebaikan yang sempurna walaupun kita tidak melaksanakannya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha, dan kemudian apabila bermaksud terhadap satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian kita bisa melaksanakannya, kataballahu 'indahu hasanatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan 10 kebaikan ila sab'iyah, sampai 700 lipatan, ila adha'afan katsiran, sampai kepada lipatan-lipatan yang banyak. Ini artinya masyarakat muslimin, ketika kita bisa berniat, saya nanti malam akan melaksanakan sholat tahajud, datang malam kita bisa melaksanakan sholat tahajud tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat niat dan kebaikan atau perilaku kita, amal kita 10 kebaikan, sampai bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat sampai 700 kebaikan, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala melipatkan lagi dari 700 menjadi 7.000 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita bisa berniat kemudian kita bisa melaksanakannya. Tapi ketika kita bisa berniat tidak bisa melaksanakan, Allah tetap memberikan satu kebaikan nilai pahala. Lain halnya ketika kita bisa niat kemudian bisa beramal melaksanakan, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, atau mungkin sampai lebih daripada 700 kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila kita bermaksud terhadap sesuatu kejelekan, falam ya'malha, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, kata bahwa Allah 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sayyi'ah tersebut satu kebaikan yang sempurna. Ketika kita berniat sesuatu kemungkaran atau perilaku yang jelek, kemudian kita kita tidak melaksanakannya, maka Allah menggantinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Allah memberikan pahala satu kebaikan yang sempurna. Kita niat nanti malam saya akan mencuri harta si Zaid, nanti malam saya akan pergi ke tempat yang maksiat. Tiba saatnya kita tidak melaksanakan itu, falam ya'malha, maka Allah Subhanahu wa taala memberi nilai pahala satu yang sempurna, memberi nilai kebaikan yang sempurna. Kita hanya berniat kepada sesuatu kejelekan, sesuatu mungkar, tapi kita tidak berniat, tidak bisa melaksanakan, maka Allah berikan nilai pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kemudian ketika kita berniat kepada sesuatu kemungkaran, fa'amilah, kemudian kita bisa melaksanakannya, kata Allah sayyi'atan wahidah, maka Allah memberikan satu balasan kejelekan. Kemudian baiknya ketika kita berniat atau bermaksud kepada sesuatu maksiat, setelah bermaksud atau berniat kita bisa melaksanakan, bisa merealisasikannya, maka Allah memberikan balasan satu kejelekan juga. Kita berniat tidak bisa melaksanakan, itu dibalas satu kebaikan. Ketika kita berniat kepada suatu kejelekan, kita berniat kepada suatu kejelekan dan bisa melaksanakan, maka Allah catat satu kejelekan juga. Lain halnya yang tadi dari atas, kalau kita berniat terhadap sesuatu kebaikan, kita tidak bisa melaksanakannya, maka Allah memberikan pahala yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Tetapi ketika kita bisa berniat, kemudian kita bisa beramal merealisasikannya suatu kebaikan itu, maka Allah memberikan 10 kebaikan, atau bahkan memberikan 700 kebaikan. Lain halnya ketika kita hanya berniat terhadap suatu kejelekan, kita tidak bisa melaksanakannya, Allah memberikan satu kebaikan. Ketika kita
di saat melaksanakannya satu kejelekan itu, Allah memberikan dan pembalasannya satu kejelekan tersebut. Ini namanya adalah sifat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata'a wa nisyan mastubihu alaihi. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tajawaza li, mengampuni aku atas umatku, al-khata'a, yaitu berupa kesalahan, wa nisyan, dan lupa, wa mastubihu alaihi, dan segala sesuatu yang dipaksa. Jadi ini hadis menjelaskan sebuah kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemurahan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diampuni kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umat baginda Rasul? Ada tiga. Yang pertama adalah al-khata', adalah kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua adalah manusia lupa. Dan yang ketiga adalah mastubihu alaihi, sebuah kesalahan atau sesuatu yang dipaksa. Segala sesuatu yang dipaksa itu tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita dipaksa untuk bermaksiat oleh seseorang, maka kita tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipaksa oleh seseorang untuk mencuri, maka kita tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah kesalahan, kemurahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mulia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga kemurahan atau kesalahan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasul. Yang pertama adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja, yang kedua adalah lupa, dan yang ketiga adalah sesuatu atau segala perbuatan yang dipaksa. Ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib. Diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa sahabat Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, lalu bersabda baginda Rasul, qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Beradalah kamu di dalam dunia seakan-akan menjadi orang asing atau pengembara. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, idza amsayta asfaratan tadrisa salat, dan ketika datang waktu sore maka jangan menunggu pada waktu pagi. Wa idza asfarata falatan tadrisa, dan ketika datang waktu pagi maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika li maradika, dan manfaatkanlah atau pergunakanlah dari kesehatanmu sebelum datang sakit. Wa min hayatika, dan dari masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadis ini menceritakan tentang masalah penggunaan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya. Kata baginda Rasulullah SAW, kita berada di alam dunia ini seakan-akan orang yang berpengembara, atau seakan-akan kita sedang orang yang berpergian. Jadi kalau orang yang mau berpergian, tentu saja kita akan membawa bekal sebanyak-banyak, karena kita
takut ada kebutuhan, ada kebutuhan yang di perjalanan. Maka dari itu kata sahabat Ibnu Umar, ketika datang pada waktu pagi, maka kita jangan menunggu waktu sore untuk beribadah, untuk bertaubat, untuk beristighfar. Ketika datang waktu pagi, maka kita jangan nunggu waktu sore untuk bertaubat. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ketika datang waktu pagi, maka pada waktu pagi itulah kita harus beristighfar, kita harus berbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nunggu kita pada waktu sore. Sebab kita tidak yakin dan tidak tahu waktu sore kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita datang waktu sore, jangan sampai kita menunggu waktu pagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min sihatika li maradika. Makanya pergunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Pergunakan waktu hidup ini sebelum datang kematian menjemput diri kita. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan menjemput kita. Karena itu sebaiknya ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada saat datang ini, apalagi kita berada di dalam detik-detik terakhir dari bulan suci Ramadan, maka kita gunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena kita tidak yakin dan tidak tahu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka sebelum kita yakin dengan pengetahuan kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, maka kita gunakan semaksimal mungkin tahun ini, bulan suci Ramadan ini, untuk memperbanyak ibadah dan beramal baik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asbahta fala tantadhir nafsak wa khabbir sihraka lima radika. Karena sehat kita gunakan, hidup ini kita gunakan, maka insyaallah rahmat Allah akan selalu datang kepada diri kita. Dan mudah-mudahan dalam detik terakhir ini di bulan Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dalam kategori bagi sabda Nabi Rasul, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah dan karena menghargai Allah, maka segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.